Analisis bisnis adalah disiplin profesional untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Seluruh perusahaan di berbagai industri tentunya memerlukan analisis internal dan eksternal untuk evaluasi dan keberlanjutan kehidupan suatu perusahaan. Salah satunya adalah Inditex di industri fashion. Perkenalkan, saya Suyanti Welvina dari Niaga B Angkatan 2020 dan saat ini sedang memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis bisnis. Di sini saya akan membahas salah satu perusahaan distribusi fashion terbesar dunia yang memperkenalkan instant fashion di industri fashion. Presentasi ini kurang lebih akan membahas pertama apa itu Inditex, kedua bisnis model dari Inditex, ketiga SWOT analisis Inditex, keempat pestle analisis Inditex, kelima supply chain Inditex, dan yang keenam adalah rekomendasi singkat untuk bertahan dalam persaingan di masa sekarang. Jadi apa itu Inditex? Nah, Inditex adalah perusahaan mode, desain, distribusi, dan retail global yang menawarkan fashion item seperti clothing, footwear, accessories, dan home textile. Grup Inditex terdiri dari 8 format komersial, yaitu ada Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, dan Uterq. Setiap merek memiliki kepribadian, gaya, dan tim desain yang berbeda, dengan model penjualan yang terintegrasi dan dikelola langsung di seluruh toko fisik dan online. Inditex hadir di lebih dari 200 pasar di 5 benua melalui platform online atau sekitar 6.477 toko di 95 pasar. Dengan bekerja sama secara erat sebagai satu perusahaan secara global, Inditex berfokus pada elemen kunci produksi fashion mereka, yaitu desain, manufaktur, distribution, dan retail, serta dengan 3 pilar yaitu flexibility, digital integration, dan sustainability. Nah, selanjutnya, mengenai model bisnis Inditex. Nah, model bisnis Inditex dicirikan oleh integrasi, sustainability, dan inovasi. Eksekusi model bisnis didasarkan pada serangkaian prinsip tindakan yang disahkan oleh Dewan Direksi Inditex dengan serangkaian nilai yang mendefinisikan budaya perusahaan internal Inditex, yaitu ada flexibility, proactiveness, diversity, creativity, non-conformity, environmental awareness, respect for human rights, dan contribution of sustainable development. Lalu berdasarkan transparansi dan dialog bersama pemangku kepentingan, Inditex mempromosikan human rights, sustainable development goals, dan penciptaan nilai serta pemberian dampak positif pada masyarakat. Model bisnis Inditex akan lebih diperjelas menggunakan model visualisasi khusus. Nah, berikut adalah model yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis Inditex. Model ini menggambarkan lines of action Inditex untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam operasinya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, model bisnis Inditex ini berpusat pada pelanggan. Lalu di line selanjutnya terdapat value chain, yaitu flexibility, innovation, integration, creativity, dan sustainability. Model bisnis Inditex ini dicirikan oleh integrasi semua fase rantai nilai, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan adaptasi yang konstan terhadap realitas operasional. Pada line selanjutnya terdapat 2 kinerja penting. Untuk pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia di semua bidang kegiatan, Inditex memiliki strategi berdasarkan prinsip panduan bisnis dan hak asasi manusia milik Inditex sendiri. Kemudian, Inditex memiliki komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, lanjut pada line selanjutnya, Inditex tidak lupa akan aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi proses operasional Inditex, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan environmental. Inditex berkomitmen untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan dampak positif dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat serta kepedulian terhadap bumi. Inditex menganggap keberlanjutan sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan seimbang sehingga dapat memberikan positif impact secara langsung. Selanjutnya, SWOT analisis dari Inditex. Yang pertama, strength. Kita bisa melihat dari pertama kali adalah bisnis modelnya yang terintegrasi, kedua launch range of products yang artinya diversifikasi dari produk-produk Inditex melalui 8 mereknya itu sudah besar, sudah tinggi. Kemudian strong supply chain and retail network, nanti akan dijelaskan di bagian slide supply chain. Lalu fokus mereka pada inovasi teknologi, kemudian HR management mereka dalam mengelola sumber daya manusia itu juga baik, di mana mereka memiliki budaya kerja yang fleksibilitas dan diverse,
juga merekrut para desainer terbaik di dunia. Kemudian adalah growing online sales, di mana masa sekarang pertumbuhan penjualan online tinggi, begitu juga pertumbuhan penjualan online dari Inditex sendiri mengalami kenaikan. Kedua adalah weakness. Nah, weakness dari Inditex ini pertama terlihat dari kurangnya Inditex dalam investasi marketing dan promosi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya toko fisik dari Inditex di pasar-pasar negara berkembang. Nah, di Asia sendiri, Inditex lebih meningkatkan e-commerce-nya daripada toko fisiknya mereka. Kemudian adalah opportunities. Nah, pada opportunities, Inditex dapat memanfaatkan AI atau virtual reality untuk customer experience. Kemudian, investasi yang lebih di marketing dan backward integration. Nah, untuk ancaman sendiri, di masa depan, Inditex dapat menemui dan menghadapi competitive pressures, kemudian regulatory pressures, dan kenaikan biaya bahan baku, juga kenaikan biaya sumber daya manusianya. Selanjutnya, analisis eksternal menggunakan Porter's Five Forces. Pertama, competitive rivalry in the market. Persaingan kompetitif dalam industri retail mode dan pakaian bersifat tinggi karena peningkatan tren di masyarakat. Pesaing utama Inditex adalah Puntova, Tendam, dan Toast di industri retail. Pada tahun 2020, Inditex dianggap sebagai pemimpin pasar yang konsisten dalam hal jumlah karyawan tertinggi, dengan sekitar 176.000 karyawan. Mango, merek Puntova, memiliki hampir 15.000 tenaga kerja. Kemudian diikuti dengan Tendam yang memiliki 10.000 karyawan. Dan Toast dengan total 4.000 tenaga kerja. Oleh karena itu, kehadiran pesaing-pesaing besar tersebut di industri fashion membuat lingkungan menjadi lebih kompleks untuk satu sama lain. Lalu, bargaining power of suppliers. Kekuatan tawar-menawar supplier di industri fashion dianggap sedang karena keberadaan pemasok dalam jumlah yang besar di industri tersebut, sehingga mengurangi tekanan pada merek-merek Inditex dan merek lainnya. Sebagian besar perusahaan pakaian jadi mendapatkan barang dari third world suppliers yang hanya mendapatkan sebagian kecil dari jumlah tersebut. Selain itu, supplier juga memiliki kontrol terbatas atas bisnis fashion karena peningkatan kapasitas pasokan. Nah, dengan demikian kekuatan tawar-menawar pemasok dalam konteks industri retail fashion dan pakaian bernilai rendah hingga sedang. Lalu, bargaining power of buyers. Nah, berbeda dengan suppliers kalau buyers bernilai tinggi. Daya tawar pelanggan di industri retail fashion dan pakaian itu bersifat tinggi karena ada berbagai merek di pasaran. Selain itu, penawaran produk dan harga merek yang bersaing menghasilkan tingkat kekuatan pembeli yang signifikan. Nah, kesadaran pelanggan juga meningkat mengenai harga dan penawaran produk karena informasi yang mereka peroleh dari internet sehingga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Kemudian tidak ada ikatan untuk berbelanja dari pengecer tertentu, dan biaya peralihan antara merek dan pengecer tidak memiliki ikatan untuk loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan memiliki otoritas lebih dalam konteks industri fashion. Selanjutnya, ancaman dari new entrants. Nah, ancaman pendatang baru dalam bisnis retail pakaian bernilai sedang karena banyak merek tersedia di pasar dengan produk lokal, mewah, dan khusus. Tantangan utama perusahaan distribusi pakaian di industri fashion adalah mengenai diferensiasi produk, ciri khas, dan brandingnya mereka. Selain itu, biaya yang terkait dengan koleksi sampel dan desainer bisa menjadi rintangan untuk masuk. Dan tidak sampai situ, kebijakan publik dan aspek kelayakan bisnis juga menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan retail pakaian. Oleh karena itu, kemungkinan pendatang baru bernilai sedang. Terakhir adalah threat of substitute. Nah, ancaman memiliki barang substitusi biasanya rendah di industri retail karena untuk memenuhi permintaan dan pasokan produk dan barang pakaian dan serta fashion, sejumlah besar merek sudah beroperasi. Namun, faktor pembeda dari pilihan substitusi yang terbatas dapat menimbulkan ancaman kecil karena konsumen menjadi tertarik oleh pesaing. Selain itu, beberapa alternatif lebih mahal daripada kualitas dan layanan pengecer yang sudah ada. Akan tetapi, penggunaan teknologi dalam menangani operasi dan peningkatan prosedur tidak dapat disebut sebagai alternatif untuk retail. Oleh karena itu, ancaman substitusi di industri ini semakin berkurang.
Nah, masuk pada supply chain milik Inditex. Jadi supply chain ini saya ambil dari laporan langsung mengenai laporan inovasi supply chain management Inditex pada tahun 2017. Nah, jadi tanggung jawab Inditex dalam menjaga lingkungan itu didasari pada SDG 12, yaitu Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa semua standar dan persyaratan keberlanjutan Inditex, termasuk standar sosial, lingkungan, dan kesehatan, serta keselamatan produk, berlaku untuk semua pemasok dan produsen. Manajemen rantai pasokan yang inovatif dan terintegrasi sangat penting untuk menjamin penerapannya dan berkontribusi pada keberlanjutan model produksi. Oleh karena itu, keterlacakan rantai pasokan dan komitmen Inditex terhadap transparansi dengan para pemangku kepentingan, seperti serikat pekerja, organisasi internasional, dan pelanggan, adalah kunci untuk memastikan model produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi, integrasi keberlanjutan di semua tahap rantai nilai diperkuat oleh komitmen Inditex terhadap inovasi dan manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab, yang memprioritaskan ketertelusuran dan transparansi sebagai titik awal untuk mengembangkan semua kebijakan sosial, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan produk Inditex. Nah, ini adalah ilustrasi proses supply chain Inditex. Visualisasi ini diambil dari laporan Inditex yang sama pada tahun 2017. Proses produksi dimulai dari tim internal yang berhubungan dengan desain, lalu masuk ke suppliers, kemudian suppliers mengirimkannya ke pabrik, di mana pabrik terbagi lagi sesuai kebutuhan seperti untuk cutting, sewing, dyeing, washing, printing, dan finishing. Nah, tentunya proses produksi akan melalui tahap identification, assessment, optimization, dan sustainability seperti tertera pada layar. Nah, pertanyaan besarnya adalah di mana letak bukti nyata Inditex memenuhi tanggung jawab SDG 12-nya. Nah, salah satunya adalah ada pada kontrol kemitraan pemasok-pemasok yang bekerja sama dengan Inditex. Kita dapat melihatnya di visualisasi traceability supply chain Inditex. Jadi yang pertama dimulai dari monitoring, kemudian verification, dan selanjutnya adalah remediation. Mengenai monitoring, Inditex terus meningkatkan sistem ketertelusuran produksi dan menganjurkan praktik-praktik baru demi pengembangan metodologi global yang efektif. Inditex kemudian dapat mengidentifikasi pemasok dan produsen yang terlibat dalam produksi pakaiannya. Dalam verifikasi, berdasarkan analisis informasi yang dimasukkan ke dalam sistem manajemen pabrikan Inditex oleh supplier, audit ketertelusuran memungkinkan Inditex untuk mengevaluasi kapasitas, proses, dan kerangka waktu, serta memastikan bahwa semua unit produksi dinyatakan dan disetujui, serta tidak ada produksi kedua atau ketiga yang tidak diumumkan. Dengan kata lain, metode verifikasi ini bertujuan agar semua pekerja yang terlibat dalam produksi Inditex dilindungi oleh program-program yang diatur dalam kode etik yang dirancang untuk melindungi hak-hak karyawan. Pada tahun 2017, Inditex melakukan total 2.621 audit keterlacakan di mana tim Inditex internal dan eksternal bekerja di lokasi untuk memverifikasi bahwa pakaian Inditex diproduksi di pabrik. Nah, selanjutnya mengenai remediation. Jika ada jenis ketidakpatuhan yang terdeteksi, tim Inditex bekerjasama dengan tim pembelian untuk pertama, memperbaiki situasi. Kemudian kedua, bekerja dengan pemasok untuk meningkatkan sistem manajemen mereka sehingga ketidakpatuhan tidak terjadi lagi. Nah, setelah ketiga tahap pertama tadi selesai, semua suppliers harus menyatakan setiap pabrik yang terlibat dalam produksi produk Inditex. Untuk menunjang hal tersebut, Inditex menyediakan para suppliers dengan sistem yang memberi mereka akses ke semua pesanan mereka dan di mana mereka harus mendaftarkan pabrik yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya ada dua hal penting lain yang dilakukan oleh dua tim berbeda. Nah, traceability audits akan melakukan verifikasi yang dilakukan di tempat berdasarkan informasi yang diberikan, dan sustainability team melakukan analisis informasi dan bantu pemasok meningkatkan kualitas mereka. Nah, setelah kedua tim ini bekerja, Inditex menjalankan triple objektif yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis. Yang pertama yaitu mengenai perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen produksi pemasok, kemudian verifikasi bahwa produksi berlangsung di pabrik yang disetujui oleh Inditex, dan terakhir adalah koreksi potensi ketidakpatuhan. Nah, rekomendasi untuk menang dalam bersaing pada masa sekarang, saya memberikan dua rekomendasi.
Pertama, salah satu kekurangan Inditex adalah fokusnya yang rendah pada pemasaran dan promosi. Nah, maka dari situ Inditex dapat mengalokasikan investasi di kreatif marketing. Kreatif marketing dapat menjadi kekuatan besar untuk merek apapun termasuk Inditex, karena Inditex harus mempertimbangkan tingkat persaingan yang tinggi di dunia fashion. Nah, jadi sebagai contoh, Inditex dapat mengajak anak-anak muda untuk melakukan kreasi desainnya sendiri yang mengikuti standar cara, lalu mempertontonkannya dalam event tertentu atau fashion show. Kemudian, mempertahankan dan meningkatkan sustainability goals untuk produk dan tim internal Inditex sendiri. Inditex perlu meningkatkan umur panjang pakaiannya dengan fokus pada kualitas produk, serta komitmen untuk melatih semua tim produknya dalam sustainability yang ingin dicapai Inditex. Nah, Inditex itu perlu berfokus pada desain pakaiannya agar dapat didaur ulang, termasuk panduan untuk desainer tentang pemilihan bahan dan desain produk. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain juga penting untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku dan melindungi keanekaragaman hayati melalui tindakan yang terpadu dan konsisten. Sebagai contoh, Inditex dapat menggunakan sumber bersertifikat sustainability seperti PEFC atau Program for the Endorsement of Forest Certification atau FSC, yaitu Forest Stewardship Council, untuk furnitur kayu, produk kertas seperti tas, label, dan kertas kantor. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.